Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyati ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap guru MA Salafi Hajen, yang kami sayangi dan kagumi anak-anakku kelas 12 MA Salafi Hajen. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka daring pembelajaran kitab Ghoyatul Wusul, yang mana materi usul fikih yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mafhum mukhalafah. Oleh karena itu silakan kamu persiapkan kitab kamu, kitab Ghoyatul Wusul halaman 44. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khalafahu fa mukhalafatun. Wa in khalafahu lan lamun nulayani apa mafhum hu ing mantuk fa mukhalafatun mongko iku aran mafhum mukhalafah. Jadi mafhum yang bertentangan dengan mantuknya maka disebut sebagai mafhum mukhalafah. Jadi ketika apa yang terucap dengan yang di mafhum yang difahami kok bertentangan, maka itu disebut sebagai mafhum mukhalafah. Contohnya, Safir Godan, berangkatlah besok. Mafhumnya tidak boleh berangkat sekarang. Ini berarti termasuk mafhum mukhalafah. Khamr atau minuman keras diharamkan karena memabukkan. Mafhumnya kalau tidak memabukkan berarti hukumnya halal. Oleh karena itu khamr yang telah menjadi cuka, yang mana tidak ada ilat iskar atau memabukkan, berubah menjadi halal alias boleh. Ini namanya mafhum, contoh-contoh mafhum mukhalafah. Wasartuhu utawi sarate mafhum mukhalafah iku ala yadharo yento ora pertelo litahsisil mantuki kedue ngususno mantuk bidzikri kelawan disebut faidatun apa sing ora nampak, sing ora pertelo, faidatun faidah. Ghairu nafi hukmi ghairihi sakliyane nafiake hukum sakliyane mantuk. Jadi syarat daripada mafhum mukhalafah tidak nampak dalam penyebutan mantuk secara khusus, tidak nampak suatu faedah kecuali hanya menafikan hukum selainnya mantuk. Ini syaratnya mafhum mukhalafah. Jadi nanti dalam penyebutan mantuk kok ternyata tidak bertujuan menafikan selainnya mantuk. Artinya di situ ada sesuatu yang tidak terucap tapi tidak dikecualikan. Nah, nanti disebut sebagai maskut. Ya. Maka dalam kitab yang lain sering disebutkan bahwa syarat daripada mafhum mukhalafah adalah alla yakuna al-maskutu turika. Syarat daripada mafhum mukhalafah adalah maskut, apa yang tidak terucap itu tidak ditinggalkan. Berarti apa? Dimasukkan dalam hukum. Oleh karena itu, bila nanti ada maskut yang ditinggalkan karena suatu hal, maka suatu ucapan yang demikian tidak bisa dimafhum mukhalafah. Contohnya kaya apa sing maskut iki mau ditinggal karena suatu hal. Hal tersebut contohnya kayak apa? Kaan khoroja kaya yento metu apa maskut. Utawa kaan khurrija kaya yento ditokno apa maskut. Lil golibi krana kebiasaan, karena kelumrahan.
fil asohi ing dalem kaul asoh. Jadi termasuk maskot ditinggalkan. Ini nanti nggak bisa dimafhum mukhalafah. Contohnya adalah apabila ada mantuk yang mana berbicara tentang kebiasaannya. Berarti maskotnya nanti tidak seperti biasanya. Maka nanti nggak bisa dimafhum mukhalafah. Supaya enak kita pahami, kita contohkan dulu. Contohnya dalam firman Allah, waroba ibukumul lati fi hujurikum. Diharamkan menikahi robibah atau anak tiri allati fi hujurikum, yang ada di dalam tarbiyahmu. Jadi seorang suami haram menikahi robibah atau anak tiri karena ibunya sudah dinikahi, apalagi sudah dikumpuli, maka robibah atau anak tiri tersebut menjadi haram bagi suami tersebut. Tetapi Al-Quran ini kan haram itu kan kata-katanya kan allati fi hujurikum, yang mana bila robibah itu berada dalam tarbiyahmu, ikut hidup bersama kamu, hai para suami. Itu yang diharamkan. Kalau kita mafhum apa adanya, tentu berarti kalau anak tiri itu tidak ikut bersama suami tadi atau ayah tiri tersebut, maka hukumnya halal, kan begitu. Tapi itu nggak bisa dimafhum demikian. Kenapa? Karena Al-Quran berbicara allati fi hujurikum itu hanya membicarakan golibnya seperti itu. Biasanya ngoten, nek ono robibah, ono anak tiri kok mbuke nikah, itu biasanya ikut mbuke hidup bersama ayah tiri, itu biasanya begitu. Oleh karena itu, bagaimana kalau robibah itu tidak ikut bersama dalam tarbiyah bersama ayah tiri tersebut? Apakah hukumnya haram? Apa halal? Maka hukumnya tetap haram. Artinya tetap haram untuk dinikah. Kenapa? Karena ilat diharamkannya menikahi robibah ketika ibunya sudah dinikah itu karena supaya tidak ada unsur tabagut, tidak ada unsur saling membenci antara sang ibu dengan robibah tersebut. Kalau memang andai kata robibahnya dinikah, ibunya dicerai, itu kan menimbulkan ibunya marah atau gondok. Nah, makanya ayat ini tidak bisa dimafhum mukhalafah bahwa kalau robibah itu tidak hidup bersama sang ayah tiri lantas boleh dinikah, nggak bisa dimafhum begitu. Tapi apa? Ini tetap walaupun robibah tersebut nggak ikut bersama ayah tirinya, tetap haram bagi ayah tiri tersebut. Fil asahi ing dalam kaul asah. Auli khaufi tuhmatin, utawa krana kuatir dicurigai. Ini juga sama. Ada maskot yang tidak terucap. Lah maskot di sini apa yang tidak terucap itu ternyata tidak dinafikan oleh mantuk. Maka ketika ada maskot yang tidak dinafikan hukumnya oleh mantuk, ini tidak bisa dimafhum mukhalafah. Contohnya khaufi tuhmatin, khawatir dicurigai. Gambaran contohnya begini. Andai kata ada orang yang baru saja masuk Islam. Dalam bahasa Arabnya qoribu ahdin bil Islam. Lagi melebu Islam. Dia kaya, akhirnya dia mensedekahkan hartanya dengan dia bilang tasaddaq hada lil muslimin. Sebenarnya dia itu mau nambah wa ghairuhum dan wa ghairihim dan selain muslimin. Tetapi ucapan wa ghairihim ini tidak disampaikan. Tetapi dia bermaksud tidak mengecualikan atau tidak menafikan hukumnya ikut bersama mantuk. Tetap sama. Oleh karena itu, ungkapan ini tidak bisa dimafhum mukhalafah. Jadi ungkapan tasaddaq bihadza lil muslimin itu tidak bisa dimafhum kalau begitu tidak boleh harta ini disedekahkan kepada selainnya muslimin. Nggak bisa begitu. Karena apa? Sebab kalau dia mengucapkan wa ghairihim, berikanlah harta ini kepada orang muslimin dan lainnya selain Islam alias kafirin. Kalau dia mengucapkan wa kafirin dan orang-orang kafir, tentu nanti dia akan dicurigai orang-orang bahwasanya dia itu masih condong, masih senang kepada kekafiran. Sehingga dia nanti dikategorikan orang munafik. Oleh karena itu, ungkapan itu tadi nggak bisa dimafhum seperti tadi.
Jadi harta tersebut tetap boleh diberikan kepada orang muslim dan selainnya muslim. Karena dia meninggalkan kata-kata selainnya muslim alias menjadi maskot, itu tidak bermaksud untuk mengeluarkan maskot tidak masuk kategori dalam mantuk. Maka padahal dia maksudnya memasukkan itu. Maka itu tidak bisa dimafhum mukhalafah. Auli muwafaqatil waqi'i utawa krana nyocoki kenyataan saat itu. Jadi termasuk nyocoki kenyataan itu juga tidak bisa dimafhum mukhalafah. Supaya lebih jelas kita contohkan. Dawe Gusti Allah nang Al-Qur'an la yattahidil mu'minunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Wong-wong mukmin ojo sampai bermualah dengan orang-orang kafir selain orang mukmin. Artinya gimana? Saat ayat ini diturunkan pada saat itu, pas saat itu orang mukmin muwalah atau berasi-asian dengan orang Yahudi. Nah, apakah berarti selainnya Yahudi itu terus kita boleh berasi-asian? Jawabannya jelas tidak. Sebab elat dilarangnya mualah dengan orang non-muslim, itu elatnya adalah terjadinya adawah. Jadi orang-orang kafir itu nggak pernah senang kepada orang Islam. Sehingga apapun bentuk kafirnya, nggak hanya Yahudi, itu tetap kita tidak boleh mualah bersama mereka. Sehingga ayat itu tadi nggak bisa dimafhum mukhalafah. Berarti kalau kita mualah dengan selainnya Yahudi hukumnya boleh? Nggak, tetap asalkan masih kafir, itu tetap tidak boleh mualah terhadap mereka. Karena apa? Elatnya itu terjadinya adawah. Orang-orang kafir adawah terhadap kita sebagai orang muslim, tetap itu ada terus. Oleh karena itu nggak bisa dimafhum mukhalafah. Au soalin utawa krana jawabi pertanyaan utawa soal. Jawabi soal. Umpamane ana sing takon. Kalau dalam hadis-hadis yang akan disampaikan nanti, yang akan datang mungkin ya, contohnya bisa dicontohkan, misalnya Kanjeng Nabi ditanyai terhadap orang yang tidak tahu hukumnya. Apakah tentang hukum tentang zakat misalnya. Hal fil gonamis saimati zakatun? Apakah dalam kambing yang dipelihara liar terdapat zakat? Kanjeng Nabi misalnya jawab, ya fiha zakatun misalnya. Berarti dalam kambing yang dipelihara liar hukumnya ada zakat. Apakah bisa dimafhum mukhalafah bahwasanya yang tidak dipelihara secara liar tidak ada zakat? Oh tidak bisa dipahami seperti itu. Karena Nabi kan hanya menjawab pertanyaannya, apakah kambing yang dipelihara liar ada zakat? Dijawab, iya ada. Nggak bisa dimafhum selainnya yang diliar tidak ada zakat. Nggak bisa dipahami seperti itu. Karena apa? Ini hanya sebagai jawaban daripada suatu soal atau pertanyaan. Auli hadisatin utawa krono perkara kang anyar teko. Ini pun sama. Jadi termasuk yang tidak bisa dimafhum mukhalafah adalah jikala ada suatu mantuk yang mana diucapkan hanya karena menjelaskan hukum sesuatu yang terbaru. Contoh, misalnya kita membicarakan tentang hal-hal yang memabukkan. Di masa dulu itu yang memabukkan namanya khamr. Terus sama sekarang itu yang memabukkan adalah ekstasi. Akhirnya kita bilang ekstasi itu hukumnya haram loh ya. Ini bukan berarti yang terdahulu rupanya khamr hukumnya halal, nggak bisa dimafhum begitu. Karena apa? Ini dia mengatakan seperti itu kan dalam rangka menjelaskan sesuatu yang terbaru. Nah sesuatu yang lama kan mungkin sudah tahu sehingga nggak perlu dijelaskan. Makanya sesuatu yang tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanya yang terbaru, itu bukan berarti yang lama tidak hukumnya beda. Makanya hal seperti ini nggak bisa dimafhum mukhalafah. Auli jahlin utawa krana orang ngerti bihukmihi kelawan hukume maskut, sesuatu sing ora disampaikno. Au aksihi utawa swalike jahlin. Ini sama. Hampir mirip lah. Dalam arti gimana?
ketika maskut itu tidak diketahui atau tidak sesuatu itu tidak tahu hukumnya atau sudah diketahui hukumnya, maka dalam ucapan itu tidak bisa di mafhum mukhalafah. Gambarannya begini. Kayak pertanyaan tadi disampaikan kepada ada orang yang sudah tahu hukumnya hukumnya kambing yang dipelihara dengan cara diambilkan makanan atau diambilkan rumput atau yang lainnya. Sudah tahu. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi hanya menjelaskan sesuatu yang dia belum tahu. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika fil gonamis saimati zakatun. Dalam kambing yang dipelihara dengan cara liar itu wajib zakat. Nah, ini berarti tidak bisa dimafhum mukhalafah, berarti yang dijuju atau yang diambilkan rumput dengan cara di kandang tidak wajib zakat. Nggak bisa dimafhum begitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukumnya. Atau kebalikannya, tidak tahu misalnya. Contohnya sama. Cuma yang disampaikan dia sudah tahu hukumnya yang maklufah, sementara yang belum tahu dia tanyakan kepada Kanjeng Nabi, apakah dalam kambing yang dipelihara liar itu ada zakatnya? Jawab Kanjeng Nabi, fil gonami saimati zakatun. Jadi sing dijawab sing orang ngerti bloko, sing wis ngerti apa jenenge ora usah dijawab. Makanya yang tidak dijawab itu tadi tidak bisa dimafhum mukhalafah karena hukumnya sudah diketahui. Wala yumna'u lan ora dicegah apa kiasul maskuti ngiyasno barang kang dinengno alias tidak diucapkan. Dikiasno bil mantuki kelawan mantuk. Jadi sesuatu yang tidak diucapkan karena suatu hal mungkin nggak diucapkan itu tidak dilarang untuk dikiaskan, disamakan dengan apa yang diucapkan. Karena tadi kan sudah membahas hal-hal yang tidak boleh di mafhum mukhalafah karena alasan li khaufi tuhmatin, li muwafaqatil waqi, li jawabi soalin, li hadisatin lahiri tadi kan sudah. Maka ini dipertegas kalau begitu sesuatu yang tidak terucap itu boleh dikiaskan dengan sesuatu yang diucapkan. Yang penting antara keduanya terjadi ilat yang sama. Sebagai jameknya ilatnya harus sama. Makanya ketika sesuatu itu yang tidak diucapkan alias maskut itu boleh dikiaskan dengan yang terucap atau yang mantuknya, fala ya ummu, mongko ora mencakup hu ing maskut apa al ma'rudu perkara kang dijelasno. Oleh karena itu mengkiaskan sesuatu maskut itu boleh, maka kalau begitu apa yang dijelaskan tidak bisa mencakup hal yang tidak dijelaskan. Jadi anane dikiasno berarti durung terkandung dalam apa yang sudah dijelaskan. Wakilalan diucapno ya ummu mencakup apa makrut hu ing maskut. Ana sing ngarani ya otomatis ya karena kan kalau kita lihat kalau menurut yang awal kan adanya dikiaskan kan karena memang asalnya belum tercakup. Nek wis tercakup ngapain untuk dikiaskan? Ngapain dicarikan elat kalau memang sudah tercakup? Tapi menurut Kel ini kan bisa saja mempunyai sudut pandang adanya sesuatu itu dikiaskan karena memang sebelumnya itu sudah termasuk di dalamnya. Akhirnya ditemukan elatnya sehingga baru dikiaskan. Nah ya ini nek dalam bahasa usul fikih ya wal khulfu lafdiyun. Perkhilafannya, perbedaannya hanya dari sudut pandang lafadznya saja. Hakikatnya ya sama. Wa utai mafhum mukhalafah sifatun iku mafhum sifat. Jadi mafhum mukhalafah itu terbagi menjadi macam-macam. Yang pertama mafhum sifat. Ada juga istilahnya yang mengatakan bahwa mafhum mukhalafah itu sama saja dengan mafhum sifat. Jadi mafhum sifat itu artinya
hal-hal yang bisa dimafhum mukhalafah diantaranya adalah dengan memakai adanya sifat. Contoh dawuh Gusti Allah, wa malam yastati minkum taulan ayyang kihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Jadi barang siapa di antara kamu, yaitu siapa orang-orang yang merdeka, yang mana tidak cukup dalam pembelanjaannya untuk mengawini wanita-wanita yang merdeka, maka diperbolehkan kamu menikahi terhadap apa? Terhadap budak-budak yang kamu miliki, tapi budaknya di situ min fatayatikum disifati al-mukminat, yang mukmin. Berarti mafhumnya tidak boleh, mafhum mukhalafahnya tidak boleh menikahi wanita atau budak-budak yang musyrikat atau kafirat. Yang kafir sama yang musyrik tidak boleh dinikahi. Kenapa tidak boleh? Karena nikah budak itu darurat. Lah nek darurat ya mulane kudu sing apik. Nah, niki. Lah nek temriku termasuk mafhum sifat tidak boleh menikahi budak-budak yang tidak mukminat. Kal gonami saimati wa saimatil gonam wa kas saimati fil asohi. Kaya lafal kal gonami saimati. Jadi perlu diingat sifat di sini itu tidak khusus hanya naat, selah dan lain sebagainya. Tapi sifat yang dikehendaki di sini adalah setiap lafaz yang membatasi terhadap lafal lain. Itu yang dimaksud sifat dalam hal mafhum sifat ini. Kal gonami saimati koyot ini lafal gonam as-saimah. Fil gonami aslinya teks yang aslinya dalam hadis. Fil gonami ikut tetap yang dalam wedus as-saimati kang diumbar zakatun utawi zakat. Ini berarti nanti mafhum mukhalafahnya kan mantuknya kan kambing yang dipelihara liar wajib zakat. Berarti mafhum mukhalafahnya kambing yang dipelihara dengan cara dijuju, dengan cara dicarikan makan, di kandang, dicarikan rumput. Nah, itu berarti tidak wajib zakat. Itu mafhum mukhalafahnya. Wasa imatil gonami wasa imatil gonam visa imatil gonam zakatun. Lan ikut tetap yang dalam liare kambing, artinya kambing yang dipelihara liar, zakatun utai zakat. Ini juga sama. Lafal saimah membatasi terhadap gunam yang mana diwajibkan zakat. Makanya tadi saya sudah bilang yang namanya sifat dalam hal ini adalah setiap lafaz yang membatasi pada lafal lain. Wakas saimati lan kaya dilafat saimah. Asli teksnya wafis saimati zakatun. Nah niku tetep dalam kewan kang liar, baik sapi, kerbau, onta, kambing ya, yang dipelihara dengan liar wajib zakat. Wal manfiyu utawi perkara kang dijabakno, sing dinafekno. Fil awala ini ing dalam contoh loro kang awal-awal. Maklufatul gonami iku dikandangi wedhus. Alal muhtari ing atase kaul kang dipilih. Jadi dalam contoh fil gonamis saimati zakatun kalih wa fi saimatil gonamis zakatun itu berarti mafhum mukhalafahnya atau yang dinafikan sama saja dengan mafhum mukhalafah adalah maklufatul gonam. Berarti kambing yang dipelihara dengan cara dicarikan makan, dia di kandang, jadi kambingnya di kandang, diretno, digulekno suket, berarti tidak wajib zakat. Itu menurut mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi maklufatul ghanam la zakata fiha. Ngoten. Wa fis salisi lan ing dalam contoh kang nomor 3 apa? Fis saimati zakatun, kas saimati niku wau. Maklufatun naami utawi dawuh maklufatun naami. Wal manfiyu fisalisi maklufatun naami iku maklufatun naam. Berarti dalam contoh yang ketiga, fisaimati zakatun, dalam hewan yang dipelihara secara liar wajib zakat. Mafhum mukhalafahnya wa fi maklufatin naami la zakata. Lan ing dalam lan iku tetep ing dalam kewan kang dipelihara dengan cara di kandang la zakata itu tidak ada zakat. Itu berarti mafhum mukhalafahnya seperti itu. Wa min halaniku setengah sangking mafhum mukhalafah al illatu utawi illat. Jadi termasuk
yang bisa di mafhum mukhalafah, macam daripada mafhum mukhalafah adalah mafhum dengan elat. Jadi setiap ada elat itu termasuk hal yang bisa di mafhum mukhalafah. Misalnya, ati as-sa'ila li hajati. Berilah terhadap para orang peminta-peminta yang membutuhkan. Berarti elatnya membutuhkan tadi. Itu namanya elat. Mafhum mukhalafahnya, kalau mereka sudah tidak membutuhkan, mungkin sudah kaya, berarti tidak usah diberi. Contohnya lagi, khurimatil khamru li iskaria. Khamr diharamkan karena memabukkan. Berarti kalau sudah tidak memabukkan, khamr diperbolehkan. Lagi kalau tidak memabukkan namanya nggak khamr. Makanya ketika khamr sudah berganti menjadi cuka, karena nggak memabukkan lagi, maka hukumnya boleh dikonsumsi alias halal. Jadi namanya mafhum karena elat. Jadi elatnya iskar memabukkan. Nah, maka ini bisa dimafhum. Berarti nek khamr wis gak mabuk no, berarti oleh dikonsumsi. Hukumnya halal. Wadorfu lan dorof. Termasuk mafhum mukhalafah adalah mafhum karena dorof. Contohnya safir godan. Berangkatlah besok. Ini godan itu adalah hal yang bisa dimafhum. Berarti mafhumnya apa? Silakan kau berangkat besok. Mafhum mukhalafah berarti tidak boleh berangkat hari ini. Ya, ini berarti mafhum mukhalafahnya itu. Wal halu lan hal. Jadi hal termasuk juga bisa di mafhum mukhalafah. Contohnya ahsin ilal abdi mutian. Berbuatlah baik kepada hambamu, kepada budakmu, kepada pelayanmu, mutian hale taat. Berarti apa? Budak yang taat itu wajib kamu berlakukan dengan baik. Berarti nek budak sing mafhum mukhalafah, budak sing kurang ajar, itu berarti tidak usah diberlakukan dengan baik. Inilah yang namanya apa? Namanya mafhum mukhalafah karena hal. Tadi mutian tadi. Wasyartu lan syarat. Ini juga sama. Syarat itu juga termasuk hal yang bisa dimafhum mukhalafah. Contoh, wa in kuntum junubang fattoharu. Jadi alasan wajibnya bersuci toharu karena adanya syarat in kuntum junuban. Ya. Jadi kalau nggak ada in kuntum junuban tidak usah fattoharu. Nah, ini satu contoh saja. Kamu tak kasih uang saku dengan syarat demikian. Berarti mafhume, nek syarat itu tadi nggak dipenuhi berarti tidak usah diberi uang saku. Demikian anakku yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.